Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya dari semuanya. Apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Oke, kali ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang listrik dinamis ya atau elektrodinamika, di mana kali ini sudah sampai pada hambatan jenis kawat atau hambat jenis kawat. Nah, terkait dengan hambat jenis kawat perlu kita pahamkan ya sejenak. Kita perlu tinjau ulang, semisal kita mempunyai batang penghantar seperti ini ya, di mana penghantar itu mempunyai panjang sebesar L ya, kemudian luas penampangnya yang ada di sini. Ini luas penampangnya itu berupa lingkaran ya, ini yang jelas ya, luas penampangnya berupa lingkaran di mana besarnya adalah A gitu. Luasnya diberi lambang A. Nah, dengan gambar seperti ini kita bisa ditolong nih ya, untuk mempermudah imajinasi kita terkait dengan hambat jenis kawat gitu. Nah, secara umum hambatan jenis kawat atau hambat jenis kawat itu dirumuskan R ya sama dengan rho L per A dari sini ya. R itu sama dengan rho L per A. Nah, yang R ini adalah hambatan ya. Ini adalah hambatan. Oke, ini adalah hambatan. Oke, hambatan. Kemudian rho-nya, ya, rho-nya itu adalah hambat jenis ya. Jadi rho ini adalah hambat jenis kawat. Itu. Di mana setiap kawat atau bahan penghantar itu mempunyai hambat jenis sendiri-sendiri. Nah, jadi ini tergantung dari bahannya. Itu. Terus kemudian L itu adalah panjang dari kawat itu dan A adalah luas penampangnya. Nah, semisal kita ingin melakukan uji coba ya, ini adalah semacam laboratorium virtual gitu ya. Kita ingin melakukan uji coba. Seandainya kita punya hambat jenis kawat, ini kalau 0 kan nanti 0 semua kan gitu ya. Ini saya ingin naikkan ini hambat jenis kawatnya. Oke. Jadi misalkan seginilah segini. Nah, saya punya nilai hambat jenis kawat rho, ini rho sama dengan 16,6 kali 10 pangkat minus 8. Ini hambat jenis kawatnya. Kemudian panjang kawat saya tingkatkan panjangnya. Ini panjang awalnya adalah 10, kemudian ini saya rubah. Oke, panjangnya menjadi 34, misalkan begitu. Jadi ini jelas, rho-nya ini adalah tetapan yang selalu dimiliki oleh penghantar ya. Ini adalah ciri khas dari penghantar itu. Kemudian panjangnya bisa kita rubah. Oke, panjangnya adalah 34 34 itu aja ya. Gitu, karena ini tanpa satuan, nanti kalau meter ya meter gitu, kalau senti juga senti, ini menyesuaikan gitu. Nah, kemudian luas penampang kawat ya. Luas penampang kawatnya biarkan tetap dalam angka 10. Biarkan ini dalam angka 10. Nah, maka hambatan kawat itu dapat kita hitung, ketemunya adalah 56,44. Nah, artinya apa dari simulasi ini? Artinya bahwa ketika hambat jenis kawat ini kita perbesar, ya, ketika hambat jenis kawat ini kita perbesar, maka nilai dari hambatan kawat juga akan semakin besar. Coba kita perbesar lagi. Nah, ini kan semakin besar kan? Jadi, jika rho-nya, hambat jenis kawatnya itu besar, maka hambatannya juga akan semakin besar. Karena hambat jenis kawat itu
merupakan mudah tidaknya, ya mudah tidaknya suatu penghantar dilewati arus listrik gitu. Ya, mudah tidaknya dilewati oleh kalau ibaratnya hambat jenis itu adalah tentara gitu ya, tentara penjaga gitu, maka kalau tentara penjaganya semakin banyak, semakin susah dilewati kan gitu ya, semakin susah dilewati. Artinya apa? Kalau semakin susah dilewati berarti hambatannya makin besar gitu. Nah, berikutnya kalau ini semakin panjang, ya, kalau ini hambatan kawatnya semakin panjang, otomatis juga. Nah, panjangnya saya perbesar, apakah ini akan semakin besar gitu. Kita lihat. Nah, juga gitu. Kalau kawatnya kita naikkan, maka hambatannya juga makin besar. Nah, ini kawat panjang kawatnya naik, maka hambatan juga akan semakin besar. Nah, dan sebaliknya, kalau ini luas penampangnya kita perbesar, apa efeknya di sini nanti itu? Kalau ininya kita perbesar, coba perhatikan awalnya 104 dengan luas 10, sekarang kita naikkan. Nah, naik apa turun ini? Ya, turun kan? Nah, berarti dengan demikian, jika luas penampangnya ini semakin besar, maka hambatannya semakin kecil. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bagaimana hambatan suatu penghantar dengan kebergantungannya pada rho, pada L, dan pada A. Itu. Ya, jadi kita bisa katakan bahwa hambatan suatu penghantar itu yang pertama berbanding lurus, ya, oke, berbanding lurus, oke, lurus dengan hambat jenis, ya, dengan rho. Nah, berbanding lurus dengan hambat jenis. Yang kedua berbanding lurus dengan panjang kawat, yaitu L. Itu. Yang ketiga berbanding kalau seperti ini, ya, berbanding terbalik. Terbanding terbalik dengan luas penampang. Gitu. Nah, jadi inilah yang mempengaruhi besarnya hambatan kawat. Jadi gitu. Jadi R itu bergantung pada yang nomor 2 dan bergantung pada yang nomor 3. Nah, inilah sedikit keterangan tentang bagaimana hambat jenis kawat itu mempengaruhi besarnya hambatan suatu penghantar. Nah, saya kira cukup jelas. Silakan diulang kembali materi yang tadi sudah saya sampaikan untuk memperlancar pemahaman. Nah, berikutnya kita akan coba lihat bagaimana pengaruh suhu, ya, bagaimana pengaruh suhu terhadap hambat jenis suatu kawat gitu. Di sini sudah kita perlihatkan ada baterai yang dihubungkan dengan kabel atau penghantar, kemudian di situ ada lilitan kawat sederhana gitu ya. Nah, lalu kita hubungkan dengan lampu. Nah, ketika posisi seperti ini, ya, coba kita lihat ini simulasi, ya. Untuk suhu awal adalah 27 derajat pada suhu kamar, hambatan awalnya adalah 100 ohm. Jadi kita misalkan hambatannya adalah 100 ohm misalkan. Nah, kemudian di bawahnya ini kita berikan perlakuan, ya, di bawah kawat lilitan ini tadi kita berikan perlakuan. Ya, kita berikan perlakuan.
apa yang terjadi seandainya kawat lilitan ini kita berikan perubahan suhu, ya suhunya kita naikkan, artinya seperti itu. Dan ini nanti dengan bertambahnya atau berkurangnya dari nilai hambatan itu di sini ini hanya sekedar simulasi ya. Kalau hambatannya besar, harusnya ini nyalanya kan kecil kan gitu ya, nyalanya kecil. Jadi jangan untuk tidak diperhatikan ini nanti nyalanya kok tetap gitu. Ya tidak usah ke situ, ini hanya untuk ilustrasi saja gitu. Nah, sekarang jadi mari coba kita lihat. Ini nanti ada perubahan dari nilai hambatan ini yang kita maksud. Ya, bahwa hambatan kawat awalnya nilainya adalah 100. Ya, 100 ohm ya. Ini adalah 100 ohm hambatan awalnya pada suhu kamar. Ya, pada suhu awal 27 derajat Celcius. Nah, koefisien suhu hambat jenisnya ini adalah 0,001. Kalau ini kita hubungkan dengan rumusan secara teoritis ada di sini. Ya, rumusan secara teoritis itu kita sudah punya ini bahwa R, ya ini jelas, hambatan suatu penghantar itu akan sama dengan R0, hambatan pada suhu awal. Ini R0-nya. Ini yang 100 ini ya. Jadi hambatan awalnya berapa dikalikan dengan 1 plus alfa. Inilah yang kita namakan sebagai koefisien suhu hambat jenis dikalikan dengan perubahan suhunya gitu. Nah, coba kita rubah sekarang. Kita rubah koefisien suhunya. Koefisien suhunya atau koefisien suhunya kita naikkan dikit aja. Kita naikkan dikit. Nah, gitu. Nah, kita naikkan dikit. Nah, udah segitu aja. Tuh, alfanya. Terus kemudian dari suhu awal 27 kita naikkan. Nah, kita naikkan menjadi berapa ini? Nah, jadi suhunya naik sebesar 16,2 gitu ya. Ini adalah perubahannya, artinya delta T yang ada di sini. Nah, maka hambatan kawat tadi akan berubah menjadi 103, sekian ini. Ini menunjukkan bahwa semakin suhunya itu tinggi, nah gitu ya. Jadi ini sekilas kita bisa katakan bahwa jika suhunya itu naik, nah gitu. Jika suhunya naik, maka ini hambatan kawat R itu juga akan naik, gitu. Ya, kalau suhunya naik, maka hambatan kawat ini akan naik. Nah, gitu. Jadi seperti ini sebenarnya hanya sebuah ilustrasi gitu ya, di mana sebenarnya bisa kita lakukan ini. Bisa kita lakukan ini, dan kalau misalkan nanti secara lebih detail ingin mengetahui dengan perlakuan seperti ini, maka di sini dipasang ampere meter kan gitu ya. Ampere meternya gimana penunjukan arusnya, apakah semakin besar atau semakin kecil? Nah, gitu. Bisa di sini. Nah, dipotong di sana, diberikan ampere meter, nah gitu, ampere meter. Maka ini juga akan berubah. Jadi I-nya akan berubah, ya. Nah, I-nya juga akan berubah seiring dengan kenaikan suhu ini, gitu. Nah, silahkan bagi yang suka tantangan untuk melakukan uji coba ini. Nah, demikian kiranya untuk bisa kita pahami terkait dengan pengaruh suhunya terhadap atau pengaruh suhu terhadap hambat jenis kawat. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.